Akademi Sihir Eastern adalah akademi sihir yang melahirkan banyak murid unggulan. Nampak, seorang yang bernama Cloud tengah melihat para peserta ujian kali ini dari atas gedung. Ia pun melihat peserta ujian kali ini yang terlihat mumpuni. Nampak beberapa putra sulung bangsawan dan putra wakil sekretarius Biro Sihir mengikuti ujian tersebut, yang mana mereka cukup terkenal di kalangan masyarakat. Nampak mereka juga sangat antusias pada ujian kali ini. Ketika dia merasa senang, karena sudah sepantasnya jika Akademi Eastern ini mendapatkan murid-murid bibit unggul. Tetapi secara tak diduga, Cloud dibuat terkejut ketika melihat Mes yang tengah latihan otot. Ia pun tak percaya jika ada orang yang konyol seperti itu di Akademi Eastern. Kemudian, Cloud dibuat terkejut lagi ketika melihat Mes yang duduk melayang sambil membaca buku latihan otot. Selain itu, Cloud keheranan melihat Regro dan Brett yang terlihat jelas sedang mengikuti Mes. Berpindah pada Cloud yang melihat Mes jadi bodoh amat, karena orang yang konyol seperti Mes pasti langsung gagal dalam ujian ini. Singkat cerita, Cloud pun muncul dengan epik dan penuh pujian. Karena kabarnya, dia sudah menguasai banyak sihir tingkat lanjut meskipun usianya masih muda. Sekarang ia sedang naik daun dan berada di peringkat 7. Saat ia menikmati pujian, para murid Mes menyeletuk bahwa Cloud tak seharusnya muncul secara lebay. Ujian pertama pun dimulai. Cloud meminta semua murid baru untuk duduk di tempat duduknya masing-masing. Semua murid nampak kebingungan karena di sana tak ada tempat duduk sama sekali. Namun dengan epiknya, Cloud mengeluarkan meja, buku, pena menggunakan sihir. Hal itu pun membuat semua orang terkejut dengan sihir yang pertama kali mereka lihat. Dan lagi-lagi, Mes menyeletuk. Ujian pun dimulai. Nampak seorang murid yang gugup karena melihat kertas ujian yang mana hurufnya itu malah bergerak. Benar saja, hal itu karena Cloud yang telah memasukkan sihir ke dalam lembar ujian itu. Dengan kata lain, standar kelulusan ujian tersebut dengan memecahkan sihir itu dan menyusun hurufnya. Rego dan Brett yang menyadarinya pun langsung putus asa seketika ketika melihat Mes yang polos seperti biasanya dan malah mematahkan pena yang ia genggam. Tapi rupanya, dia malah dapat menyusun huruf itu tanpa sengaja. Awalnya Cloud mengira kalau Mes cuma menjawab asal saja, tetapi dia justru terkejut bahkan bukan main karena hurufnya itu tersusun dengan begitu sempurna. Terlihat Cloud begitu kesal kenapa orang ngaco seperti Mes masih dapat bertahan di dalam ujian. Oleh karena itu, di ujian selanjutnya dia membuat labirin yang begitu sulit. Di dalamnya, Cloud memasang berbagai macam perangkat dan batas waktu cuma 30 menit. Bagi yang mencapai titik tujuan sebelum batas waktu akan dinyatakan lulus. Terlihat di dalam labirin, Mes tengah sendirian, dan tiba-tiba ia didatangi seorang cewek bernama Lemon, di mana dia ingin ikut dengan Mes. Ia pun beralasan jika akan lebih efisien kalau mereka berdua bekerja sama. Mes yang positive thinking pun mengiyakan dan mereka mulai menyusun labirin itu berdua. Dan ketika Lemon tengah berpikir seperti apa perangkap yang menanti mereka, tiba-tiba ia malah terkena perangkap. Mes yang melihat itu pun bertanya apa sebenarnya efisien itu. Ketika Mes akan bergegas menuju finish, tiba-tiba dia malah diborgol sama Lemon. Karena beberapa alasan dia tidak bisa membiarkan Mes sampai ke titik tujuan. Namun karena saking kuatnya, Mes ia masih bisa berdiri meskipun diborgol. Dengan pedenya, Lemon mengatakan bahwa borgol itu tidak dapat dihancurkan dengan kekuatan manusia. Tapi berbeda halnya dengan Mes. Dengan mudahnya, dia mematahkan borgol itu dan segera pergi. Namun sepertinya cewek itu berusaha untuk mengejar dan menghambat Mes. Tetapi secara tiba-tiba malah muncul monster yang langsung memberi sebuah teka-teki. Hal itu pun membuat Lemon berencana untuk menyerangnya menggunakan sihir. Tapi tongkat sihirnya itu malah dipatahkan oleh si monster. Karena saking paniknya, Lemon sampai tak bisa berpikir mengenai jawaban teka-teki itu. Dan ketika waktunya habis, si monster pun terlihat akan menghukumnya karena tak bisa menjawab teka-tekinya. Ketika Lemon hendak berteriak minta tolong, namun ia malah sadar jika hal itu adalah hukuman baginya karena sebelumnya ia mencoba menipu Mes.
Dan ketika si monster itu akan memukul kepala Lemon, tiba-tiba Mace muncul dan langsung menselebeu kepala monster hingga tepar dalam satu hantam. Lemon pun terlihat bingung karena Mace sampai repot-repot datang menyelamatkannya. Mace pun mengatakan jika posisi Lemon sama sepertinya, dia pasti juga akan merasa kasihan. Tetapi Lemon mulai putus asa karena mereka tidak mungkin sempat walaupun pergi sekarang. Scene berpindah, terlihat Cloud yang sangat senang karena waktu yang hampir habis dan Mace masih juga belum tiba. Karena rupanya Cloud lah yang menyuruh Lemon untuk menghambat Mace. Tak lama kemudian, dia dan semua murid dibuat terkejut dengan Mace yang malah menerobos semua dinding labirin hingga garis finish. Nampak seseorang di atas gedung tertarik dengan Mace, tetapi semua murid terlihat kebingungan dengan apa yang telah Mace lakukan. Mereka tidak setuju dan menganggap kalau Mace itu curang. Mendengar sorakan semua siswa, membuat Lemon pun berteriak untuk menghentikannya. Tetapi Lemon telah menyuruhnya untuk tidak bicara karena ia akan menyelesaikannya. Namun Lemon pun mulai menjelaskan kalau dia memang sengaja menghalangi Mace untuk mencapai titik tujuan. Dan Cloud lah yang memerintahkannya dengan imbalan akan meluluskan dirinya jika menghalangi Mace. Hal itu Lemon lakukan karena keadaan keluarganya yang miskin. Lemon sangat ingin diterima di akademi tersebut demi orang tuanya. Kemudian Lemon mengatakan jika ia telah berbuat salah. Tetapi Mace malah menyelamatkannya dan mengatakan bahwa Mace telah melamarnya. Cloud pun mengakui perbuatannya itu. Dia juga merasa biasa aja karena memang tak ada salahnya jika ia menggagalkan murid yang tak ia sukai. Dan karena Lemon telah mempermalukan dirinya, Cloud pun mulai mengeluarkan sihir dan akan menggagalkan mereka berdua. Dirinya yang sangat pede dengan kedudukannya sebagai guru elit hendak menyerang mereka berdua. Namun, tiba-tiba orang yang ada di gedung tadi muncul dan rupanya orang itu adalah kepala sekolah Wahlberg. Dan mulai sekarang, dia akan mengambil alih ujian dan akan segera memulai wawancara akhir. Dia juga menyuruh Cloud untuk menemui dirinya di ruangan nanti. Wawancara akhirnya pun dimulai, dengan menteleportasikan Mace ke dalam suatu ruangan. Dan Pak Kepsek pun bertanya tujuan Mace masuk ke dalam akademi sihir. Dan Mace pun menjawab tujuannya masuk ke akademi sihir yaitu demi hidup damai dengan keluarganya. Tetapi semua orang mengatakan jika dia bukanlah jawaban yang pasti. Wahlberg pun tetap melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apa benar Mace menyelamatkan seorang gadis saat ujian di labirin meski tidak punya banyak waktu? Mace pun menjawab iya, karena dia merasa menyesal jika tidak melakukannya. Pak Kepsek pun menyimpulkan bahwa Mace adalah tipe orang yang bertindak sebelum berpikir. Kemudian dia juga menanyakan bagaimana jika Mace menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat darinya. Kemudian, Wahlberg pun mengeluarkan sihirnya yang terlalu overpower, yaitu sihir kuno yang dapat memindahkan jiwa orang yang paling disayangi oleh target ke dalam boneka. Dan benar saja, kakek Mace yang paling dia sayangi malah langsung tepar seketika. Dan tak hanya itu, jika dia menusukkan pisau pada boneka itu, maka jiwa tersebut tidak akan pernah kembali. Mace pun berniat menghancurkan pisau itu, tetapi malah tangannya yang terluka. Pak Wahlberg pun mengatakan kalau Mace sekarang tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Namun, secara tak diduga, Mace malah menusukkan tangannya dan menahan pisau tersebut. Dia pun menganggap jika hal itu adalah konteks ketahanan. Tetapi Pak Wahlberg mengatakan kalau kekuatan biasa digunakan untuk menyakiti atau menyelamatkan orang lain, tergantung penggunanya. Oleh karena itu, dia ingin menekankan prinsip melindungi yang lemah dan mengatur yang kuat. Singkat cerita, rupanya Pak Wahlberg itu cuma mengetes Mace dan akhirnya dia pun lulus ujian. Terlihat Mace yang mulai mengikuti pelajaran di mana senseinya mengajarkan bagaimana cara membuka gembok menggunakan sihir. Namun seperti biasanya, Mace pun membukanya dengan paksa. Dan alhasil ia pun dimarahi oleh senseinya. Teman sekelas yang melihatnya pun terkejut dan merasa bahwa Mace adalah orang yang berbahaya.
Setelah pelajaran selesai, nampak orang yang berada di samping Mes tadi tengah mencari kamar asramanya, dan ia berharap supaya tidak sekamar dengan Mes. Tetapi ketika sampai di depan kamarnya, dia dibuat terkejut dengan pintunya yang tidak ada. Dan benar saja, itu adalah ulah Mes. Dan teman sekamar Mes tersebut bernama Finn Ames. Setelah melihat sikapnya, ia pun baru menyadari jika Mes itu orang yang cukup baik. Tetapi betapa terkejutnya dia ketika Mes yang mengenalkan semua otot-ototnya. Finn kemudian mengatakan ke Mes jika ia bisa menanyakan semua yang tak diketahui padanya. Kemudian Mes pun menanyakan bagaimana cara agar dia bisa terpilih menjadi visioner suci di akademi itu. Finn kemudian menjelaskan bahwa dia harus mengumpulkan koin emas dari ujian pelajaran, ekstrakurikuler, dan kehidupan sekolah. Yang berdasarkan evaluasi siswa akan diberikan koin emas, perak, ataupun perunggu. Terlepas dari hal itu, semua siswa akan tetap dikeluarkan jika nilainya tak sesuai standar tiap semesternya. Mendengar itu, Mes pun merasa bahwa hal itu bisa gawat. Kemudian Mes menawarkan kue sus krimnya pada Finn. Finn pun terlihat kebingungan dari mana dia mendapatkannya. Tapi ya dia tetap mengambilnya, dan nampaknya mereka udah makin akrab aja.